warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Tentunya sehat ya. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya mengenai alat ukur. Ada alat ukur apa saja? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada alat ukur panjang. Misalnya ada meteran, meteran kelos, penggaris atau mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama ada penggaris. Penggaris mempunyai tingkat ketelitian 1 mm. Misal dari gambar ini, mengukur panjang pensil menggunakan penggaris. Caranya adalah angka pada ujung akhir di sini dikurangi angka pada ujung awal ini. Didapatkan 8 cm dikurangi 0 sama dengan 8 cm. Itu mengukur menggunakan penggaris. Yang perlu diingat adalah letak atau posisi mata kita ketika mengukur dengan penggaris itu harus tegak lurus dengan skala penggaris. Tidak boleh mata kita berasal dari kiri atau kanan dari benda yang akan kita ukur. Yang kedua ada jangka sorong, mempunyai tingkat ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, garis tengah bagian luar tabung, diameter bola, garis tengah bagian dalam tabung, dan dalamnya tabung. Untuk alat jangka sorong sendiri dapat dilihat di sini. Ini bentuk aslinya jangka sorong. Kemudian dalam jangka sorong bagian-bagiannya apa saja? Yang depan ini namanya rahang tetap atas, yang bawah rahang tetap bawah. Namanya tetap berarti dia tidak bisa digeser ajek paten. Sedangkan yang bisa digeser adalah rahang sorong. Ini bagian belakangnya, rahang sorong atas, rahang sorong bawah ya. Nah, di dalam jangka sorong ada 2 skala. Yang lebih jelasnya lihat gambar ini aja. Yang di sini ini adalah skala utama. Nah, sedangkan yang di bawah sini yang kecil ini disebut skala nonius ya. Skala utama mempunyai satuan cm, sedangkan skala noniusnya mempunyai satuan mm. Bagaimana mengukur dan menilai hasil dari pengukuran jangka sorong ini? Caranya mudah seperti ini ya. Misal kita mengukur benda menggunakan jangka sorong didapatkan di sini misalnya. Nah, cara membaca jangka sorong ini sangat mudah. Langkah pertama, lihat angka 0 pada skala nonius, di depannya pada skala utama ini ada angka berapa ya. Ini 3, ini 0,1. Berarti 3,1 ditulis dulu di depan di sini ya. Yang ditulis yang skala utamanya 3,1 ya. Di depan angka 0 skala nonius itu angka berapa ditulis. Kemudian langkah kedua, cari garis pada skala nonius yang tegak lurus dengan skala utama. Berarti ditemukan di sini. Nih. Ya. Di sini angka 5, 6, 7, 8, 9. Kalian tambahkan di belakang angka yang tadi. Sehingga ketemu hasil pengukuran benda ini adalah 3,19 cm. Mudah bukan? Ya. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya kalian bisa membuka link YouTube ini, atau silahkan kunjungi YouTube channel kami yaitu Izati Andi Channel. Kalian nanti search di sana bahasan tentang jangka sorong, akan lebih lengkap di sana ya. Kemudian kita lanjutkan alat ukur yang ketiga. Ada mikrometer skrup, mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur benda yang tipis, misalnya tebal kertas, koin, dan sebagainya. Nah, dari 3 alat ukur tadi, yang paling teliti adalah mikrometer skrup karena dia mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Ini adalah bentuk mikrometer skrup ya.
Kemudian bagian-bagiannya antara lain di sini ada landasan, kemudian ini skrupnya, ini lengan mikrometer, kemudian ada roda bergigi, kemudian di sini ada timbal. Nah, skala utama pada mikrometer itu adalah yang di depan ini. Nah, ini disebut skala utama, mempunyai satuan milimeter. Sedangkan yang belakang adalah skala nonius, juga sama mempunyai satuan milimeter. Bagaimana cara membaca hasil dari mikrometer skrup? Nah, caranya begini. Misal kita mengukur suatu benda, didapatkan hasil seperti ini. Ya, cara membacanya adalah lihat skala utama atau lihat dia berhentinya di angka berapa. Ya, di sini ada 0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan di belakang 2 dia baru berhenti. Berarti tepat di sini adalah angka 2,5 mm. Kemudian langkah selanjutnya, cari garis pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Berarti di sini nih, lihat. Nah, garis ini yang berimpit dengan skala utama. Didapatkan angka 47. Kemudian angka ini kalian taruh di bawah yang tadi hasil pengukuran dari skala utamanya. Nah, meletakkannya tepat di angka yang paling belakang. Di sini, bukan yang di depan angka 2 sini ya. Setelah itu kalian jumlahkan 2,5 ditambah 47, 7, 5 tambah 4, 9, 2, komanya turun. Didapatkan hasil pengukuran tersebut 2,97 mm. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mengunjungi link di bawah ini atau langsung saja ketik di YouTube Izati Andi Channel, kemudian kalian nanti search tentang mikrometer skrup. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan alat ukur yang kedua. Ada alat ukur massa ya. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan alat ukur massa di bawah ini. Ini ada timbangan digital, kemudian timbangan dacin, ini bisa sering kalian lihat ketika di pasar-pasar. Ini ada timbangan gantung, misalnya untuk menimbang gabah atau beras di selepan. Ada timbangan duduk, ada neraca. Ini yang biasanya kalian sering temui di lab IPA. Kemudian bagaimana cara membaca dari alat ukur massa? Contoh misalnya ini ada neraca 3 lengan ya. Misalnya ada sebuah benda ditimbang di sini, dihasilkan angka-angka di sebelah kanannya ini ya. Cara membacanya sangat mudah, tinggal menjumlahkan saja angka-angkanya. Ini 90 ditambah 100 ditambah 7,5 sama dengan 197,5 gram ya. Untuk alat ukur massa yang lain juga sama caranya, kalian pasti sudah tahu, apalagi yang digital tadi itu sangat mudah karena angkanya sudah langsung muncul di layar. Kita lanjut. Alat ukur yang ketiga, ada alat ukur waktu ya. Alat ukur waktu misalnya stopwatch atau jam ya, atau arloji. Bedanya kalau stopwatch itu memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,001 sekon. Sedangkan arloji atau jam mempunyai tingkat ketelitian sebesar 1 sekon. Jadi lebih teliti ketika menggunakan stopwatch dibandingkan arloji atau jam. Nah, ini adalah bentuk stopwatch yang manual, ini stopwatch yang digital. Oke. Kita lanjut yang keempat. Ada alat ukur suhu ya. Contohnya alat ukur suhu adalah termometer. Oke. Di sini tidak akan kita bahas lebih jauh karena nanti akan dibahas di bab berikutnya tentang suhu ya. Jenis-jenis termometer misalnya ini termometer badan atau termometer klinis, kalian sudah tahu untuk mengukur suhu badan. Ini termometer yang digunakan di laboratorium IPA. Ini adalah termometer infrared atau termometer gun yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia juga dengan ditembakkan di kening ya. Kemudian kita lanjut alat ukur yang kelima. Ada alat ukur volume benda yang tidak teratur.
bisa menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Kita lihat cara mengukur menggunakan gelas ukur. Misal gelas ukur sebelum dimasuki suatu benda ada air di dalamnya sebanyak 150 ml. Kemudian dimasukkan sebuah benda, misalnya batu atau kelereng. Airnya di dalam gelas ukur ini menjadi 200 ml. Berapakah volume benda yang ada di dalam gelas ukur ini? Caranya adalah volume akhir atau volume gelas ukur yang kedua dikurangi volume awal. Di sini volume awalnya, jadi 200 ml dikurangi 100 ml ketemu 50 ml. Ini adalah volume dari benda. Nah, jelas ya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan gelas berpancuran? Misal di dalam gelas ada air, kemudian ada bendanya, kemudian ini masih ditutup. Kemudian setelah dibuka, airnya kok tumpah sebanyak 40 ml atau sebanyak 40 cm3. Berapakah volume batu ini? Caranya gampang. Volume batu atau volume benda ini itu sama dengan air yang tumpah, sehingga volume batu atau volume benda sama dengan 40 cm3. Nah, kemudian kita lanjut ke alat ukur yang keenam, atau mengukur besaran turunan ini ya, konsentrasi larutan. Larutan gula terdiri dari zat terlarut, yaitu massa gula, dan zat pelarut itu volume airnya. Jadi konsentrasi larutan mempunyai rumus massa zat terlarut ya, atau massa gula tadi dibagi volume zat pelarut, yaitu air. Contohnya misalnya Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Kita masukkan dulu rumusnya. Konsentrasi larutan K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume zat pelarut. Massa zat terlarutnya berapa? Oh, 20 gram. Volumenya berapa? 2 liter. Tinggal 20 gram dibagi 2 liter, 10 gram per liter. Ya, ini jawabannya. Kemudian kita lanjutkan yang ke-7 ya. Mengukur laju pertumbuhan ya. Misalnya ada soal seperti ini. Pada pengukuran awal ketika kalian menanam jagung diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tinggi tanaman jagung tersebut menjadi 60 cm. Berapakah pertambahan tinggi jagung setiap harinya? Rumusnya laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tingginya berapa? 40 cm. Dari mana? Tinggi akhir 60 cm dikurangi tinggi awal 20 cm. Dibagi selang waktu berapa hari? Oh, 10 hari. Berarti 40 cm dibagi 10 hari, ketemulah 4 cm per hari. Kita lanjutkan mengukur luas benda ya. Untuk benda yang berbentuk persegi misalnya, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Terus bagaimana cara mengukur luas benda yang bentuknya tidak teratur? Misalnya luas sehelai daun. Caranya, misalnya kalian sediakan kertas milimeter, kemudian ambil daun, selembar daun, kemudian kalian jiplak daun tersebut menggunakan pensil atau pulpen di atas kertas milimeter. Kalau sudah, kalian beri nomor supaya tidak bingung ya. Rumus luas daun adalah hitung seluruh daun yang utuh, kemudian ditambahkan daun yang tidak utuh dibagi 2. Artinya daun yang tidak utuh itu ini ya, yang tidak penuh satu kotakan ini. Nah, itu dianggapnya daun yang tidak utuh.
Kemudian kita hitung ada 13 daun yang utuh, ditambahkan yang tidak utuh 19 kotak dibagi 2, kemudian ditambahkan ketemulah 22,5 mm kubik atau dengan satuan kotak, karena ini menggunakan tadi kertas milimeter. Itulah cara untuk mengukur luas benda yang tidak beraturan. Oke. Kita lanjutkan ke konversi atau mengubah satuan. Dulu saat kalian masih di SD sudah pernah diajari caranya mengubah satuan. Misalnya 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 jam sama dengan 60 menit. Itu adalah contoh dari konversi satuan. Di sini kami akan mengingatkan kembali tentang mengkonversi satuan kecepatan. Caranya adalah sebagai berikut. Misalnya ada soal 36 km per jam, disuruh mengubah satuannya menjadi meter per sekon. Caranya adalah di atas ini ada satuan kilometer, ya, diminta untuk menjadikan meter, ya. Tadi 1 kilometer adalah 1000 meter, jadi tinggal kita kalikan 36 dikalikan 1000. Kemudian di sini ada jam, diubah menjadi sekon. 1 jam adalah 3600 sekon. Jadi 36.000 dibagi 3600 sama dengan 10 meter per sekon. Itu cara untuk mengkonversi dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Lalu bagaimana mengubah dari meter per sekon ke kilometer per jam? Caranya sama. Kita lihat satuan yang depan atau yang atas ini meter, diubah menjadi kilometer. Tadi kalau dari kilometer ke meter turun 3 tangga berarti dikalikan 1000. Kalau dari meter ke kilometer berarti dibalik, naik 3 tangga, sehingga yang tadi dikali 1000 sekarang dibagi 1000, ya. Kemudian dari 1 sekon dijadikan jam, ya. Jadi tadi kalau jam ke sekon 3600, kalau dibalik berarti dibagi 1 sekon dibagi 3600 jam. 10 dibagi 1000 sama dengan 0,01 km. Ini per itu atau bagi. Ketika kita ubah menjadi perkalian, maka yang bentuknya bagi seperti ini akan dibalik posisinya. Jadi yang bawah atau penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, sehingga menjadi 3600 dibagi 1. Ketemulah 0,01 kali 3600 sama dengan 36 km per jam. Itu adalah cara mengkonversi satuan kecepatan. Oke anak-anak, kita cukupkan dulu materi di bab
Lah anak-anak, kita lanjutkan untuk bahasan uji kompetensi yang bagian kedua. Soal pertama, penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Sebutkan proses-proses tersebut. Ada 3 proses ya, melakukan pengamatan atau observasi. Yang pertama, yang kedua membuat inferensi, yang ketiga mengomunikasikan. Ya, diingat-ingat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mengapa dunia IPA menggunakan satuan-satuan pengukuran yang baku? Alasannya, karena satuan baku apabila digunakan untuk mengukur benda oleh orang yang berbeda akan mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Itulah mengapa alasan di dunia IPA menggunakan satuan yang baku. Soal nomor 3. Lakukanlah pengubahan satuan di bawah ini. Yang pertama, 2500 gram dijadikan kilogram, berarti naik 3 tangga dibagi 1000 menjadi 2,5 kilogram. Yang kedua, 5 km berapa meter dikalikan 1000 sehingga menjadi 5000 meter. Yang ketiga, 45 menit berapa sekon? Sekon itu atau nama lainnya yaitu detik ya, disingkat DTK, detik. 1 menit 60 detik, sehingga kalau 45 menit dijadikan detik atau sekon maka dikalikan 60. 45 dikalikan 60 sama dengan 2700 sekon. Yang keempat, 700 cc berapa liter? Cc sama dengan cm kubik ya, cm kubik. Sedangkan liter sama dengan desimeter kubik. Jadi dari cc ke liter itu naik 1, berhubung ini adalah volume kubik maka dibagi 1000. 700 dibagi 1000 sama dengan 0,7 liter. Yang kelima, 1360 cm dijadikan kilometer. Dari cm ke kilometer naik 5 tangga sehingga dibagi 100.000. Jadi jawabannya 0,0136 km. Soal yang keempat, sebutkan 3 besaran pokok beserta satuannya dalam SI. Kemarin sudah ada 7 jiwa SMP, satuan dan alat ukurnya sebagai berikut ya. Sudah cukup jelas. Kita langsung saja lanjut ke nomor 5. Sebutkan 3 besaran turunan beserta satuannya dalam SI. Berarti tadi selain jiwa SMP merupakan besaran turunan. Di antaranya ada kecepatan, gaya, tekanan, massa jenis, tegangan listrik, dan volume beserta satuan dan alat ukurnya. Sudah cukup jelas juga. Kita langsung ke nomor 6. Atau mengukur tebal suatu pelat besi dengan menggunakan suatu alat dengan hasil skala seperti gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut maka A. Apakah nama alat ukur yang digunakan atok? Ya, ini adalah namanya mikrometer skrup. Jadi jawabannya A, mikrometer skrup. B. Apakah nama besaran yang sedang diukur atok? Besaran pokok panjang ya, panjang. Yang C, termasuk besaran pokok atau turunan? Termasuk besaran pokok karena panjang termasuk besaran pokok. D, berapakah hasil pengukuran tersebut? Di sini 0, 1, 2, 3. 3 ini ada setengahnya di sini, berarti di sini 3,5 mm. 3,5 mm. Kemudian cari skala nonius, garis pada skala nonius yang berimpit atau yang gandeng kantil dengan skala utama, berarti di sini ini. Nah, ini ada 45, 46, 47, 48, berarti ditambahkan 48. Seperti ini. Tinggal kita jumlah ke bawah 8, 9,
Nah, 3,98 satuannya milimeter. Oke. Begitu anak-anak caranya. Selanjutnya soal nomor 7. Anita membeli jeruk di pasar. Setelah memilih setumpuk buah jeruk oleh pedagang ditimbang dengan neraca seperti gambar. Berdasarkan gambar tersebut, maka A, besaran apakah yang ditimbang oleh pedagang buah tersebut? Di jeruk ini termasuk besaran pokok massa. Ya. Berapakah hasil pengukurannya? 1000 kalian jadikan gram boleh, berarti 1 kilo kalian jadikan gram boleh, berarti menjadi 1000 gram. 1000 gram kemudian ditambah 250 dan 100 menjadi 350 gram. Ini sehingga ketika dijumlahkan menjadi 1300. Oke, di sini aja tidak cukup. 1350 gram, atau kalau mau dijadikan kilo dibagi 1000 menjadi 1,35 kilogram. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Afun melakukan pengukuran pada sebuah daun dengan bantuan membuat garis-garis petak yang berukuran 1 x 1 cm. Berdasarkan gambar yang dibuat Afun, maka A, besaran yang sedang diukur oleh Afun yaitu besaran turunan luas. Luas. Kemudian yang B, termasuk kategori besaran pokok atau turunan. Luas termasuk besaran turunan. Berapakah hasil pengukurannya? Luas daun sama dengan daun yang utuh ditambah daun yang tidak utuh dibagi 2. Dari gambar ini kebetulan dalam satu kotakan tidak ada daun yang penuh, berarti 0. Ditambah daun yang tidak penuh ada berapa kotak? Kita hitung. 1, 2, 3. Ini tidak, karena tidak ada daun yang ada di kotak ini. 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kotak. Berarti 7 dibagi 2 sama dengan 3,5 cm persegi. Ya, ini jawabannya. Lanjut ke soal nomor 9. Pak Karto ingin melarutkan 1000 gram urea ke dalam 20 liter air yang akan digunakan untuk memupuk tanaman jagung di kebunnya. Berapakah besarnya konsentrasi larutan urea yang terjadi? Dimasukkan dulu ke dalam rumus. Konsentrasi K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume zat pelarut. Zat terlarutnya berapa? 1000 gram dibagi volumenya 20 liter, sehingga ketemulah 50 gram per liter. Oke, cukup mudah. Soal yang terakhir ke-10. Budi, seorang siswa SMP Joyokusumo, melakukan percobaan dengan menanam biji kacang hijau di pot. Setelah tumbuh, dilakukan pengukuran awal, diperoleh tinggi tanaman kacang hijau 3 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 13 cm. Berapa pertambahan tinggi tanaman kacang hijau tiap harinya? Rumusnya, laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan akhir dikurangi pertumbuhan awal dibagi selang waktu. Pertumbuhan atau tinggi terakhirnya 13 cm dikurangi pertumbuhan awal 3 cm sama dengan 10 cm dibagi selang waktunya 10 hari sama dengan 1 cm per hari. Oke, mudah-mudahan cukup jelas dan dapat membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SKL 1, indikator 6. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan skala atau perbandingan lainnya. Jadi bentuk soalnya soal cerita sederhana berkaitan dengan skala atau perbandingan. Sebenarnya skala atau perbandingan itu sama. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar berbanding jarak yang sebenarnya. Jadi kita bisa tuliskan skala
biasanya digunakan untuk skala pada peta atau skala pada pembuatan denah rumah. Jadi di sini panjang pada gambar atau jarak pada gambar per panjang sebenarnya dengan satuan yang sama. Jika dalam gambar menggunakan satuan cm, maka panjang yang sebenarnya juga harus diubah ke satuan cm. Selanjutnya dari rumus ini kita dapat turunkan untuk mengetahui misalnya jarak pada gambar atau panjang pada gambar. Maka itu sama dengan skala dikali panjang sebenarnya. Begitupun jika kita ingin mengetahui panjang yang sebenarnya, maka sama dengan panjang pada gambar dibagi skala. Biasanya skala berupa perbandingan 1 banding suatu bilangan atau A banding B. Begitupun dengan perbandingan. Perbandingan digunakan untuk membandingkan jumlah komponen A dengan komponen B. Misalnya perbandingan dinyatakan dengan A banding B, di mana biasanya angka-angka A dan B adalah suatu bilangan prima yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya kita simak contoh soalnya. Jarak kota Bandung ke kota Ciamis pada peta 4 cm. Jika skala pada peta 1 banding 3 juta, maka jarak kota Bandung ke kota Ciamis sebenarnya adalah, jadi di sini diketahui jarak pada peta 4 cm dan skalanya 1 banding 3 juta. Maka kita ingat rumus skalanya adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Maka dari sini kita dapat turunkan karena ditanyakan jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Kita masukkan angkanya. Jarak pada petanya adalah 4 cm dan skala 1 banding 3 juta dapat dituliskan sebagai 1 per 3 juta. Maka dapat dihitung juga dengan 3 juta dikali 4 cm adalah 12 juta cm. Nah, selanjutnya kita ubah ke satuan kilometer. Karena 1 kilometer sama dengan 100.000 cm, maka kita bagi 100.000. Hanya perlu dihilangkan 5 nol. Jadi tinggal 120 km. Jawabannya B. Selanjutnya kita simak contohnya. Jumlah siswa perempuan di kelas 6 ada 18 orang. Jika jumlah seluruh siswa kelas 6 ada 30 orang, maka perbandingan siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah, di sini diketahui jumlah siswanya 30 orang dan siswa perempuan 18 orang. Maka kita harus ketahui dulu jumlah siswa laki-laki. Yaitu jumlah siswa seluruhnya 30 dikurangi jumlah siswa perempuan dikurang 18. Jadi hasilnya 2 1. Jadi ada 12 siswa laki-laki. Maka perbandingan siswa perempuan dengan siswa laki-laki adalah banyaknya siswa perempuan 18 orang dibanding siswa laki-laki 12 orang. Di sini kita sederhanakan bentuk perbandingannya dengan membagi dengan faktor-faktor 18 dan 12. Misalnya kita bagi 6, 18 bagi 6 3, 12 dibagi 6 2. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 2.
Ingat, karena ditanyakan perempuan berbanding laki-laki, maka dalam perbandingannya perempuan berbanding laki-laki. Jawabannya B.